semuanya. Perkenalkan, nama saya Hafizah Hairunisa. Dan di sana adalah rekan saya. Hai, perkenalkan, nama saya Lekat. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan apa itu filsafat pendidikan dalam kurikulum pembelajaran. Yang pertama ada pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang membahas hakikat manusia, pengetahuan, nilai, dan proses pendidikan. Filsafat pendidikan berusaha menjawab pertanyaan mendasar seperti: apa tujuan pendidikan? Mengapa pendidikan diperlukan? Bagaimana proses pembelajaran seharusnya berlangsung? Nilai-nilai apa yang harus ditanamkan kepada peserta didik? Dengan kata lain, filsafat pendidikan menjadi dasar ideologis yang mengarahkan bagaimana kurikulum disusun dan bagaimana pembelajaran diterapkan di sekolah. Yang kedua ada hubungan filsafat pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran. Filsafat pendidikan berperan sebagai fondasi, arah, dan kerangka berpikir dalam pengembangan kurikulum serta pelaksanaan pembelajaran. Dalam kurikulum, filsafat pendidikan mempengaruhi tujuan pendidikan nasional, kompetensi yang ingin dicapai, pemilihan materi pelajaran, metode penyampaian materi, sistem evaluasi. Misalnya, jika sebuah kurikulum berlandaskan filsafat progresivisme, maka pembelajaran akan menekankan aktivitas siswa, kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Sebaliknya, kurikulum berlandaskan esensialisme lebih fokus pada mata pelajaran inti dan penguasaan konsep fundamental. B. Dalam pembelajaran, filsafat menentukan bagaimana guru mengajar dan bagaimana siswa belajar. Menentukan gaya interaksi guru-murid. Menentukan metode pembelajaran, diskusi, ceramah, praktik, proyek. Menentukan suasana kelas. Menentukan penilaian, tes, portofolio, observasi, proyek. Dengan demikian, filsafat pendidikan memberikan arah menyeluruh agar pembelajaran sesuai tujuan pendidikan. Yang ketiga ada aliran-aliran filsafat pendidikan dan pengaruhnya pada kurikulum. Untuk membuat kurikulum dan pembelajaran yang efektif, penting memahami aliran-aliran filsafat berikut. 1. Esensialisme. Fokus, penguasaan pengetahuan dasar yang penting bagi kehidupan. Pengaruh terhadap kurikulum. Materi inti seperti matematika, sains, bahasa, dan sejarah menjadi prioritas. Kurikulum bersifat standar dan seragam. Menekankan kedisiplinan dan pembiasaan. Pengaruh terhadap pembelajaran. Guru sebagai sumber utama pengetahuan. Metode, ceramah, latihan, tugas rutin. 2. Progresivisme. Fokus, pengembangan pengalaman belajar dan pemecahan masalah. Pengaruh terhadap kurikulum. Menekankan pengalaman langsung. Materi terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan siswa. Pengaruh terhadap pembelajaran. Siswa aktif membangun pengetahuan sendiri. Metode, diskusi, proyek, eksperimen. 3. Rekonstruksionisme. Fokus pada pendidikan untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Pengaruh terhadap kurikulum. Mengintegrasikan isu sosial seperti lingkungan, keadilan, teknologi, dan budaya. Kurikulum bertujuan membentuk generasi kritis dan peduli sosial. Pengaruh terhadap pembelajaran. Diskusi isu masyarakat. Proyek berbasis masalah nyata, project-based learning. 4. Perennialisme. Fokus pada nilai-nilai universal, kebenaran abadi, moralitas, dan logika. Pengaruh terhadap kurikulum. Menekankan kajian literatur klasik, filsafat, dan pemikiran besar. Memprioritaskan logika, etika, dan kemampuan berpikir kritis. Pengaruh terhadap pembelajaran. Guru sebagai pembimbing intelektual. Metode, dialog sokratik, analisis teks. 4.
Pengaruh filsafat pendidikan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Di Indonesia, kurikulum banyak dipengaruhi oleh gabungan beberapa aliran filsafat. 1. Humanism. Mengembangkan potensi peserta didik secara utuh. Terlihat pada profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka. 2. Progressivism. Pembelajaran berbasis proyek, PBL. Penekanan pada kreativitas, kolaborasi, komunikasi. 3. Essentialism. Tetap ada mata pelajaran inti seperti matematika, IPA, bahasa Indonesia. 4. Reconstructionism. Tema proyek sosial lingkungan dalam kurikulum Merdeka. Pendidikan diarahkan pada isu-isu masa depan seperti teknologi, ekologi, dan toleransi. 5. Peran filsafat dalam pembelajaran di kelas. Filsafat pendidikan memandu bagaimana guru mengajar dan berinteraksi dengan siswa. A. Peran guru. Sebagai fasilitator, pengarah, motivator. Menanamkan nilai moral, etika, dan karakter. Membantu siswa menjadi pembelajar mandiri. B. Peran siswa. Aktif membangun pengalaman belajar. Bertanya, berdiskusi, bereksperimen. Menghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata. C. Metode pembelajaran. Dipilih sesuai tujuan filosofis. Serama, pandangan essentialis. Diskusi, progresivis. Proyek sosial, rekonstruksionis. Analisis teks, perennialis. D. Evaluasi pembelajaran. Penilaian formatif dan sumatif. Portofolio, observasi, proyek. Penilaian tidak hanya pada kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan. 6. Implikasi filsafat pendidikan terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Filsafat pendidikan membantu memastikan teknologi tidak digunakan secara sembarangan, melainkan selaras dengan tujuan pembelajaran. Progresivisme memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih hidup dan kontekstual melalui simulasi, eksperimen digital, serta platform kolaboratif yang mengasah kreativitas. Humanisme menekankan penggunaan teknologi secara bijak untuk memahami perbedaan individu, menyediakan jalur belajar yang fleksibel, serta mendukung perkembangan emosional siswa. Esensialisme menggunakan teknologi secara terkontrol sebagai alat untuk memperkuat pemahaman dasar melalui latihan, visualisasi konsep, dan asesmen otomatis. Rekonstruksionisme memperluas peran teknologi sebagai media untuk menghubungkan siswa dengan masalah sosial yang nyata dan mendorong aksi nyata melalui proyek digital. Tambahan lagi, filsafat pendidikan memastikan bahwa teknologi tetap menjadi pelengkap, bukan pengganti interaksi manusia, sehingga keseimbangan antara aspek digital dan nilai-nilai kemanusiaan tetap terjaga dalam proses pembelajaran. 7. Kontribusi filsafat pendidikan terhadap pembentukan karakter peserta didik. Filsafat pendidikan memberikan arah yang jelas dalam membentuk karakter siswa sesuai nilai yang menjadi dasar dari setiap aliran pemikiran. Humanisme mendorong berkembangnya sifat-sifat seperti empati, kemandirian, rasa percaya diri, kemampuan memahami diri, serta penghargaan terhadap keragaman melalui pembelajaran yang berpusat pada manusia dan memberi ruang bagi siswa untuk mengekspresikan potensi serta emosinya secara positif. Esensialisme menanamkan ketekunan, disiplin, rasa tanggung jawab, dan etos kerja melalui pembelajaran yang terstruktur, latihan yang teratur, serta penekanan pada penguasaan kompetensi dasar yang dianggap penting bagi kehidupan. Perennialisme memperkuat karakter intelektual seperti berpikir kritis, kejujuran, integritas, kemampuan menilai benar salah, serta kebijaksanaan melalui dialog mendalam, kajian teks klasik, dan diskusi filosofis yang mendorong siswa memahami nilai-nilai moral universal. Rekonstruksionisme menumbuhkan kepekaan sosial, keberanian berpendapat, kepemimpinan, kemampuan bekerja sama, serta komitmen untuk memperbaiki lingkungan sekitar melalui pembelajaran berbasis isu-isu aktual dan proyek sosial yang melibatkan siswa secara langsung dengan realitas masyarakat. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan, filsafat pendidikan berfungsi sebagai fondasi utama yang menentukan arah, tujuan, dan cara kerja seluruh proses pendidikan,
termasuk penyusunan kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran. Dengan adanya filsafat pendidikan, kurikulum tidak hanya berisi materi pelajaran, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, pandangan tentang manusia, serta tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Berbagai aliran filsafat, seperti esensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan humanisme, memberikan pengaruh berbeda terhadap cara guru mengajar, cara siswa belajar, pemilihan metode, hingga sistem evaluasi. Itulah tadi penjelasan tentang filsafat pendidikan dalam kurikulum dan pembelajaran dari kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.